Selamat siang Tribuners, kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update edisi Kamis 28 Agustus 2025 bersama saya Fiorena Ciretno. Berita terkini dan terpercaya dari berbagai kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan langsung dari sumbernya untuk Anda. Di siang hari ini informasi mengenai Kemenko Polkam yang warning ormas wajib patuh hukum. Dan ini untuk melengkapi informasi kita di siang hari ini kita sudah terhubung dengan rekan Faki yang akan melaporkan lebih lengkapnya. Selamat siang rekan Faki. Selamat siang Tribuners. Baik, rekan Faki dapat disampaikan kemudian bagaimana kedatangan dari Kemenko Polkam dalam hal ini juga bertandang di Kota Makassar di hari kemarin. Silakan. Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan safari keliling di kabupaten kota termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan dalam sarasehan membahas kebebasan masyarakat sipil dalam berkumpul, berekspresi, dan berpendapat di antara berjalannya demokrasi dan stabilitas nasional. Tentu diketahui sebagai negara demokrasi, kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat diatur dalam konstitusi dan terjamin bagi masyarakat. Nah, karena kebebasan inilah yang menjadi wujud demokrasi di Indonesia. Nah, dalam menjalankan proses demokrasi sendiri, tentu peran dari organisasi masyarakat telah diatur sebagai mitra pemerintah. Dan di Sulawesi Selatan sendiri tercatat ada sekitar 500 organisasi masyarakat atau ormas, baik itu yang sudah mengantongi surat keterangan terdaftar maupun berbadan hukum. Melihat data tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Brigjen TNI Dr. Aruji Anwar menyebut indeks demokrasi di Indonesia memang dinilai salah satunya dari kebebasan berpendapat dan berkumpul. Dan ormas inilah yang disebut sebagai bukti adanya demokrasi. Namun tentu ormas dinilai perlu mendapat pembinaan, bukan hanya terbentuk dari beberapa individu atau pihak-pihak lalu berkumpul membentuk organisasi. Ormas akan diarahkan lebih berkontribusi dalam membantu masyarakat mengikuti program-program pemerintah, serta dilibatkan dalam bidang UMKM, koperasi, dan sebagainya. Namun dirinya tak menampik selama ini ormas kerap dekat dengan kesan premanisme. Citra negatif itu merupakan tindak dari kekerasan yang kerap menempel pada ormas-ormas tertentu. Namun dirinya menegaskan bahwa setiap ormas wajib patuh terhadap hukum sebab sudah ada Satgas Ormas yang sesuai dengan peraturan Kemenko Polkam nomor 61 tahun 2025. Satgas ini melibatkan TNI dan Polri sebagai pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas-ormas tersebut, termasuk di Makassar ataupun di Sulawesi Selatan. Dan sampai saat ini jumlah ormas bermasalah sudah menurun drastis seperti itu rekan View. Oke, baik. Berarti untuk saat ini per hari kemarin rekan Faki, apakah benar kemudian data yang disebutkan jumlah ormas di Sulawesi Selatan sendiri sudah tembus atau sudah mencapai di angka 500? Kalau perlu disampaikan juga 500, apakah 500 pas atau juga mungkin ada 500 sekian? Dan kemudian bagaimana kemudian pembinaan yang akan dilakukan kepada ormas-ormas yang ada ini? Ya, disampaikan catatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Selatan ada lebih dari 500 ormas di Sulawesi Selatan. Jumlah ini tersebar banyak di Kota Makassar dan beberapa kabupaten kota lainnya, terlebih di Kota Makassar ya. Dan memang dalam membinanya perlu diketahui bahwa proses demokrasi di Indonesia ini mengedepankan gotong royong, tata krama, kemanusiaan, toleransi, dan musyawarah. Sehingga kebebasan yang dimiliki organisasi masyarakat atau ormas dalam berpendapat, berkumpul, ataupun berorganisasi tentu beririsan dengan hukum lainnya yang berkaitan dengan kebebasan individu ataupun hak asasi manusia dari seseorang. Karena disebutkan oleh Dr. Aruji sendiri, demokrasi tanpa demokrasi hanya akan melahirkan kekacauan. Sebaliknya, demokrasi tanpa demokrasi akan melahirkan otoritarisme. Nah, sehingga memang ormas-ormas di Sulawesi Selatan ini perlu dibina lebih lanjut. Tentunya dengan dilibatkan dalam program-program pemerintah seperti di bidang peningkatan UMKM, ya, pemanfaatan koperasi desa misalkan, dan sebagainya. Tentunya organisasi-organisasi masyarakat ini menjadi mitra vertikal dari pemerintah sebagai pengontrol dari demokrasi itu sendiri. Karena dalam catatan dari Komnas HAM sendiri memang di Indonesia ya dari 2023 sampai 2025 pelanggaran kebebasan hak berpendapat dan berekspresi itu ada 45 kasus. Ada sekitar dua dari dan tiga, atau tiga kasus itu dari Sulsel dengan dugaan pelanggaran berekspresi dan itu yang sedang di follow up oleh dari Komnas HAM sesuai dengan mekanisme yang diatur.
Nah, ada beberapa aduan masyarakat terkait pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi, mulai dari kekerasan aparat, intimidasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE maupun pembatasan hak masyarakat untuk berunjuk rasa. Sehingga memang disebutkan bahwa citra premanisme yang melekat pada ormas harus disingkirkan dengan melakukan pembinaan-pembinaan yang dimulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah seperti itu. Ya, tadi dengan disampaikan juga bahwa meski memiliki kebebasan berpendapat, tapi ormas juga harus bagaimana kemudian mematuhi aturan-aturan atau juga hukum yang ada. Nah, lantas apakah kemudian pada kegiatan Sarasehan kemarin ada penyampaian mengenai sebenarnya bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada ormas yang kemudian melanggar hukum, terindikasi melanggar hukum itu seperti apa sanksinya? Eh, Oke, Kementerian Politik Hukum dan Politik dan Keamanan, Dr. Rajuji yang menegaskan bahwa tidak ragu menerapkan sanksi kepada ormas yang melakukan pelanggaran hukum. Sanksi tersebut bertingkat mulai dari pembekuan organisasi masyarakat tersebut, pencabutan izin, hingga sanksi pidana jika pelanggaran berat dilakukan. Dan dirinya tak ragu memberikan sanksi kepada ormas-ormas yang melanggar hukum. Sehingga memang meskipun kebebasan dalam hal ini berpendapat, berperilaku, dan berkumpul telah dijamin dalam konstitusi, namun tetap pada batasan-batasan hukum yang harus dipahami dan ditaati oleh ormas-ormas, baik itu di nasional maupun di Sulawesi Selatan. Seperti itu rekan Pil. Oke, ya satu juga hal yang penting diketahui oleh Tribuners tadi sempat disebutkan oleh rekan Faki bagaimana kemudian ada sebutan Satgas Ormas yang kemudian melibatkan Polri dan juga TNI. Nah, bisa dijelaskan mungkin sedikit mengenai penjelasan adanya Satgas Ormas ini, kemudian bagaimana perannya dan apa saja bentuk kerjasama mungkin dari keterlibatan Polri dan TNI ini? Ya, seperti diketahui bersama bahwa ormas-ormas yang ada di Indonesia, baik itu di Sulawesi Selatan maupun di daerah-daerah, banyak melekat citra negatif dari aksi kekerasan atau premanisme di tindakan-tindakan tertentu ya, memanfaatkan kebebasan tadi, hak kebebasan berpendapat, berperilaku ya, itu banyak disalahgunakan menjadi sebuah aksi-aksi premanisme dan itu tercatat oleh Kementerian Politik dan Keamanan. Nah, Satgas Ormas pun dibentuk sebagai pengawasan terhadap ormas-ormas yang dinilai nakal dalam memanfaatkan kebebasan yang telah dijamin oleh konstitusi. Nah, Polri dan TNI bekerja sama dalam pengawasan terhadap ormas-ormas tersebut. Terlebih jauh juga pembinaan-pembinaan juga dilakukan untuk menjaga bagaimana aktivitas dari ormas-ormas ini dalam menjalankan fungsinya sebagai pengontrol pemerintahan juga berjalan sesuai aturan dan hukum. Jadi pemahaman-pemahaman tentang hukum-hukum yang berlaku itu diberikan dari Satgas Ormas terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia. Seperti itu rekan Vio. Baik, rekan Faki ini kita juga mendapat informasi bahwa ada kemudian bahasan juga mengenai demokrasi yang multikultural di Indonesia, mungkin juga khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah kemudian bahasan ini diperpanjang atau juga diperjelas pada pertemuan kemarin? Ya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Prof. Supri menjelaskan bagaimana demokrasi Indonesia ini terbentuk begitu multikultural, mulai dari latar belakang politik, sosial, ekonomi, agama, sampai etnis. Dan ini berpengaruh terhadap bagaimana kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul itu berlaku di masyarakat. Sebab individu datang dan bermasyarakat dari latar budaya yang berbeda-beda, sehingga itu mempengaruhi tindakan dan aktivitas masyarakat. Sehingga, di sisi lain, tingkat kecerdasan atau literasi politik belum cukup baik, sehingga memang ruang politik cenderung dilihat sebagai arena konflik, baik itu identitas maupun kelompok. Sehingga demokrasi disebutnya harus memfasilitasi perbedaan-perbedaan budaya atau latar belakang dari setiap individu di Indonesia. Makanya ke depan ormas juga didorong untuk menjalankan fungsinya sebagai kontrol pemerintahan, menjaga demokrasi untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan dan literasi politik masyarakat umum agar tadi ada perbedaan-perbedaan latar belakang daripada para individu masyarakat dalam konteks demokrasi ini bisa justru menyatukan dalam bukan memecah belah dalam konteks
politik, sosial, ekonomi, dan budaya seperti itu rekan Vino. Oke, baik. Terima kasih rekan Faki atas informasinya di sore hari ini. Tadi juga sudah ditutup dengan bagaimana harapan dari pemerintah terhadap peran Ormas ke depannya, yakni bisa menjadi kontrol juga dalam pemerintahan dan bisa juga menyatukan perbedaan pendapat yang ada di Indonesia, negeri demokrasi ini. Selamat kembali bertugas rekan Faki. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Mimin Dwi Hartono selaku analis kebijakan ahli media Komnas HAM, juga pernyataan dari Asisten Deputi Koordinasi Ormas Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan atas nama Brigjen TNI Dr. Aruci Anwar. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sekali pada rahmatnya sehingga kita masih diberikan dipakai untuk mencapai tujuan kita bernegara, bukan. Jadi tiga pilihan yang dilakukan oleh negara dalam ekspresi masyarakat dan hak berkumpul masyarakat itu dilindungi oleh negara dengan perangkat yang ada. Dan tentu yang paling khusus adalah melindungi kelompok. Ya, izin Bapak 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Paling paling kecil kemampuannya ketika mereka melakukan pembelaan. Pak Kepala Bidang tersebut dari Kesbangpol beserta teman-teman yang mungkin yang memfasilitasi kegiatan ini, perwakilan pers serta Bapak Ibu sekalian, yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Sementara pendidikan S3 di UNHAS. Yang saya hormati tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan dipakai untuk mencapai tujuan kita bernegara, bukan. Jadi tiga pilihan yang Hak dalam berpendapat, Pak. Tadi ada beberapa kasus, Pak. Itu sebenarnya seperti apa tuh, Pak? Umumnya kasusnya yang terjadi, Pak. Oh iya. Mari, Pak. Udah. Kita silakan. Ya, Komnas HAM tentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, itu kan menerima berbagai aduan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah aduan dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi ya. Tahun 2023 sampai 2025 di bulan Juni Komnas HAM menerima 40 kasus dugaan pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi di situ ya. Ada terkait dengan kekerasan aparat, ada intimidasi, terkait dengan Undang-Undang ITE, kemudian pembatasan hak masyarakat untuk unjuk rasa. Jadi itu Komnas HAM tentu menangani sesuai dengan kewenangan yang ada dan memeriksa sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Komnas HAM mendorong tentu karena berpendapat dan berekspresi kan hak yang sifatnya dijamin dalam Undang-Undang Dasar, hak yang konstitusional itu harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh negara ya, sehingga seterusnya masyarakat diberikan hak berpendapat dan berekspresi sesuai dengan koridor yang ada, tapi tentu harus memperhatikan pembatasan yang ada ya, harus memperhatikan kepentingan umum, memperhatikan hak dan reputasi masyarakat atau orang lain, dan juga tentu memperhatikan koridor-koridor hukum yang ada. Pak, itu kan hak kebebasan berpendapat juga bersinggungan dengan hak di orang lain misalkan, Pak. Terus kan banyak kasus juga Pak, ormas ini Pak yang akhirnya menjadi jalur kekerasan juga Pak, premanisme yang kerap disapa premanisme Pak, ormas ini dalam menjalankan misinya misalkan. Nah itu sebenarnya ada batasan-batasan khusus nggak sih Pak kalau dari rekomendasi oleh Komnas HAM sendiri? Ya tentu kalau kita bicara tentang hak berkumpul dan berorganisasi, setiap orang kan punya hak berkumpul, setiap orang punya hak untuk mendirikan organisasi ya, karena itu hak berserikat ya. Jadi itu harus dihormati, tapi tentu dalam menjalankan haknya tadi, misalnya berorganisasi, tentu harus mengikuti koridor hukum yang ada ya. Karena tadi harus memperhatikan hukum yang ada, memperhatikan ketertiban masyarakat, juga tentu adalah menghormati hak dan reputasi orang lain ya. Tentu ormas dalam hal ini dibutuhkan negara untuk bersama-sama mengontrol jalannya pemerintahan sehingga memiliki legitimasi dan kredibilitas dalam menjalankan pelayanan publik ya. Ormas tentu menjadi mitra penting pemerintah. Di sosial sendiri tidak masuk di Komnas HAM. Terkait apa tadi? Terkait Ya tadi kalau tadi 2023 sampai 2025 bulan Juni kan ada di sosial ada sekitar 2 atau 3 ya dugaan pelanggaran hak berpendapat berekspresi ya. Nah tentu itu ya kita follow up sudah dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. kebebasan sipil untuk berserikat, berkumpul, dan bersuara itu adalah bagian dari indeks demokrasi Indonesia. Sehingga untuk mendukung indeks demokrasi Indonesia itu bisa meningkat nilainya, maka kebebasan ini harus
diimplementasikan dengan baik. Maka dari itu kita roadshow ke semua kota-kota untuk meningkatkan pengetahuan dan diskusi tentang bagaimana sih kebebasan berserikat berkumpul ini, dari mulai ormas, mahasiswa khususnya, dan pemerintah daerah. Gitu kira-kira. Sejauh ini Pak, kalau kita melihat mungkin terkait dengan ke Sulsel sendiri, masalah kebebasan berserikat dan berkumpul, sudahkah terlaksana dengan baik atau ternyata masih ada yang harus lebih diperbaiki lagi? Oke. Untuk secara khusus kami tidak bisa menjawab indeksnya itu, tapi kami kan melakukan dalam rangka pembinaannya, ya. Jadi itu yang bisa kami jawab, Pak. Oke. Pak, ini kan terkait ormas-ormas kan tadi cukup banyak begitu Pak. Nah, kadang ormas-ormas ini kita tahu bahwa banyak kadang melakukan tindakan-tindakan yang sekitaran masalah premanisme juga. Kemudian sering terjadi itu Pak. Seperti apa sebenarnya kalau dari kita sendiri Pak menanggapi hal tersebut dan penanganannya? Jadi Kemenko Polkam sudah membentuk lama bulan November misalnya yang lalu Satgas Ormas yang terafiliasi premanisme. Itu Kemenko nomor 61 ya tahun 2025. Nah, itu implementasinya bersama dengan Polri untuk ketua pelaksananya maupun TNI, sehingga melakukan pembinaan dan kontrol terhadap ormas-ormas itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak-Ibu sekalian, ini indeks ataupun jumlah dari ormas yang bermasalah langsung drop. Ya. Untuk itu kita pertahankan, tinggal melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas itu. Terima kasih. Pembinaannya seperti apa itu mungkin? Pembinaannya nanti mengarah ke arah ormas itu diarahkan lebih dalam perbantuan kepada masyarakat, berguna, mungkin ikut program pemerintah, dan kita juga melakukan sedang koordinasi bidang UMKM, koperasi, dan sebagainya. Nanti bisa dilibatkan ke arah situ. Mas Irjen, ada soal ormas, banyaknya yang memanfaatkan ormas yang baik pun terdaftar atau tidak terdaftar, yang menyalahgunakan kedudukan ormas itu sendiri. Oke, untuk penyalahgunaan ormas itu oknum ya, sehingga dan kita tetap berprinsip bahwa apabila ada beberapa peringatan kemudian tetap melakukan tindak di luar norma, maka akan ditindak sampai dengan pencabutan, pembekuan ataupun pidana. Ya, itu sudah dipakai untuk mencapai tujuan kita bernegara, bukan. Jadi tiga pilarnya yang dilakukan oleh negara dalam ekspresi masyarakat dan hak berkumpul masyarakat itu dilindungi oleh negara dengan perangkat yang ada. Dan tentu yang paling khusus adalah melindungi kelompok. Izin Bapak 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Paling paling kecil kemampuannya ketika mereka melakukan pembinaan. Pak Kepala Bidang Ekosistem dari Kesbangpol beserta teman-teman yang mungkin yang memfasilitasi kegiatan ini, pers, perwakilan pers, serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Sebentar pendidikan S3 di UNHAS. Yang saya hormati tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan dipakai untuk mencapai tujuan kita bernegara, bukan. Jadi tiga pilarnya yang dilakukan oleh negara dalam ekspresi masyarakat dan hak berkumpul masyarakat itu dilindungi oleh negara dengan perangkat yang ada. Dan tentu yang paling khusus adalah melindungi kelompok. Izin Bapak 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Paling paling kecil kemampuannya ketika mereka melakukan pembinaan. Pak Kepala Bidang Ekosistem dari Kesbangpol beserta teman-teman yang mungkin yang memfasilitasi kegiatan ini, pers, perwakilan pers, serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Sebentar pendidikan S3 di UNHAS. Yang saya hormati tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan dipakai untuk mencapai tujuan
Jadi tiga pilihan yang dilakukan negara dalam ekspresi masyarakat dan hak berhukum masyarakat itu dilindungi oleh negara dengan perangkat yang ada. Dan tentu yang paling khusus adalah melindungi kelompok. Ya, izin Bapak 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Paling paling kecil kemampuannya ketika mereka melakukan pembinaan. Pak Kepala Bidang Ekosistem dari Kesbangpol beserta teman-teman yang mungkin yang memfasilitasi kegiatan ini, pers, perwakilan pers serta Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Sebentar pendidikan S3 di UNHAS. Yang saya hormati tentunya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala. Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur, atau juga bisa mengupdate lebih real time di website kami www.tribuntimur.com. Saya Fiorena Jiretno mewakili rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.